Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini saya akan nge-share tentang soal-soal kebidanan yang biasanya keluar di seleksi kompetensi bidang, khususnya formasi bidan. Karena berhubung jadwal SKB katanya itu bulan Agustus sampai dengan Oktober, jadi alangkah baiknya teman-teman lebih sering melatih soal di rumah dengan cara tonton video-video terbaru dari aku tentang soal-soal SKB CPNS tahun 2019. Tapi sebelum kita ke videonya, lebih baik teman-teman klik dulu tombol subscribe dan bunyikan notif loncengnya ya, ditunggu. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang bayi berusia 2 jam lahir spontan di BPM, hasil pemeriksaan suhu 35 derajat Celcius, nafas 34 kali per menit, nadi 90 kali per menit, bayi malas minum, latergi, atau tingkat kesadaran turun. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipoksia, B. Hipotermi, C. Hipertermi, D. Hipotermi berat, E. Hipotermi sedang. Ada seorang bayi berusia 2 jam lahir spontan di BPM. Hasil pemeriksaan suhu 35 derajat Celcius, nafas 24 kali per menit, nadi 90 kali per menit. Bayi malas minum, latergi atau kesadaran turun. Nah, ketika teman menemukan tanda dan gejala itu latergi, malas minum, dan suhunya itu 35 derajat, itu kemungkinan diagnosa yang mungkin pada kasus tersebut itu ialah hipotermi ya, karena suhunya itu 35 derajat. Tetapi hipotermi itu ada klasifikasinya, hipotermi berat, hipotermi sedang. Kalau hipotermi berat, dia itu suhu badannya di bawah 32 derajat Celcius, sedangkan hipotermi sedang suhu badannya itu 32 sampai 36 derajat Celcius. Berhubung di soal itu suhunya 35 derajat Celcius, berarti dia termasuk kategori hipotermi sedang, ialah E. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang ibu melahirkan bayi kedua di BPM Melati, spontan menangis kuat, warna kulit merah. Gerakan aktif, kering dikeringkan dan diselimuti. TFU 3 jari di atas pusat. Kontraksi baik, tidak teraba bagian janin. Kandung kemih kosong, pendarahan 100 cc. Apakah diagnosa ibu tersebut? A. Partus skala 2, C. Partus skala 3, D. Partus skala 4, D. Partus skala 1, E. Partus skala 1 fase aktif. Nah, jadi di soal dikatakan bahwa ibu sudah melahirkan bayi keduanya dan bayi tersebut menangis kuat, gerakan aktif, warna kulit merah, dan TFU 3 jari di atas pusat. Kontraksi baik, tidak teraba bagian janin, kandung kemih kosong, pendarahan 100 cc. Apakah diagnosa ibu tersebut? Nah, yang seperti kita ketahui itu kala itu ada 4, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 4 itu ialah kala pengawasan dari 1 sampai dengan 2 jam setelah bayi dilahirkan dan plasenta lahir. Nah, untuk kala 3 sendiri itu kala pengeluarannya plasenta. D-nya itu kala ketika bayi lahir sampai dengan plasenta lahir semuanya. Dan kalau kala 2 sendiri itu dimulai sejak pembukaan lengkap sampai terjadinya pengeluaran janin seluruhnya, seutuhnya gitu ya. Kalau kala 1 itu ialah kala pembukaan. Kan yang seperti kita ketahui ini ada pembukaan 1 sampai pembukaan 10 cm. Nah, kalau yang option E itu kala 1 fase aktif, itu kala 1 dibagi 2. Kala 1 fase aktif dan kala 1 fase laten. Kalau kala 1 fase laten, dia pembukaan dari 1 sampai 3 cm. Sedangkan kala 1 fase aktif, pembukaan dari 3 sampai 10. Jadi karena berhubung di soal ini bayinya sudah lahir, berarti jawabannya bukan E. Dan
Kalau D juga bukan, partus skala 4 juga bukan, karena di sini plasenta belum lahir. Karena tadi kalau skala 4 itu kala pengawasan 1-2 jam setelah plasenta dan bayi lahir. Jadi di sini jawabannya ialah B, partus skala 3. Oke, lanjut dari kita ke soal nomor selanjutnya. Seorang ibu melahirkan bayi kedua di BPM Melati. Bayi lahir spontan, menangis kuat, warna kulit merah, gerakan aktif, bayi dikeringkan dan diselimuti. Palpasi tidak ada janin kedua. Kemudian ibu disuntik oksitoksin 10 unit IM. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada klien tersebut? Nah, jadi A. PTT, B. Manajemen aktif skala 3, C. Cek plasenta, D. Dorsokranial, E. Masase uterus. Di sini dikatakan bahwa ibunya lagi di fase kala 3 ya. Sudah dilakukan palpasi, tidak ada janin kedua, kemudian ibu disuntik oksitoksin. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada klien tersebut? Saya milihnya E. Masase uterus. Jadi berdasarkan sesuai dengan APN sendiri, ketika kita sudah mengecek apakah ada janin kedua, dan ketika kita sudah cek janin kedua tidak ada, lalu kita beritahu ibu untuk disuntikkan oksitoksin. Di soal sudah dibilang kalau ibunya sudah disuntik oksitoksin. Nah, tindakan setelah oksitoksin biasanya kita akan memasase uterus lebih dulu, sambil menunggu tanda-tanda pelepasan plasenta seperti semburan darah tiba-tiba, tali pusat memanjang, dan tinggi fundus uterus berubah kayak gitu. Saya harap teman-teman boleh sepemahaman dengan saya, tapi kalau emang ada komentar, ada pendapat lain, silahkan dikomentar di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang ibu yang berumur 25 tahun dengan keadaan G1P0A0, hamil 40 minggu, datang bersama sang suami ke BPM dan mengeluh bahwa kenaikan berat badan meningkat terlalu banyak. Pemeriksaan menunjukkan janin tunggal, hidup intrauterin, preskep, puka divergen. Sekarang ibu tersebut berada di kala 2. Setelah kepala janin lahir, bahu anterior tidak bisa lahir. Apabila kepala janin ditarik terlalu kuat, pada kasus di atas akan menimbulkan terjadinya A. Tali pusat menumbung, B. Tangan terjungkit, C. Cerebral palsy, D. Brachial palsy, E. Fraktur pada kepala. Nah, jadi di soal ini ada dikatakan bahwa ibu yang berumur 25 tahun lagi berada di kala 2, yaitu kala pengeluaran janin ya. Nah, ketika proses persalinan ternyata bahu janin tidak bisa lahir. Nah, tapi kepalanya sudah bisa lahir. Jadi kalau diagnosa ini seperti distosia bahu ya. Tetapi apabila kepala janin ditarik terlalu kuat pada kasus di atas akan menimbulkan apa? Jadi kemungkinan yang akan terjadi ketika kita menolong partus kalau terlalu dipaksa, itu apa yang terjadi? Kalau menurut saya jawabannya ialah brachial palsy, D. Kenapa saya jawab D, brachial palsy? Brachial palsy itu sendiri mempunyai pengertian cedera pada lengan akibat proses kelahiran. Kelahiran yang seperti apa? Kelahiran yang seperti ini. Jadi kalau terlalu dipaksa, maka tangannya itu, bahu bayinya itu akan ada cedera nantinya kayak gitu. Sedangkan kalau tali pusat menumbung jelas tidak, karena di soal tidak ada dibilang bahwa ada tali pusat yang terlihat atau tali pusat lebih dulu lahir kayak gitu. Kalau cerebral palsy maksudnya itu pengertiannya sendiri kelainan atau kerusakan pada perkembangan otak selama bayi berada di dalam kandungan. Jadi jawaban bukan C. Oke, langsung saja kita ke soal nomor yang terakhir. Seorang ibu usia 29 tahun, usia kehamilan 11 minggu, belum pernah abortus dan melahirkan, datang ke klinik bidan dengan keluhan merasakan mules tetapi akan hilang saat istirahat atau mengurangi aktivitas. Hasil pemeriksaan TFU 2 jari di bawah pusat, presentasi kepala DJC 120 kali per menit, TTV normal. Apakah tanda yang sedang dialami pada kasus di atas? A. Tanda Hegar, B. Tanda infartu, C. Tanda Goodell, D. Tanda Braxton Hicks, E. Tanda Piscacek.
Nah, jadi di soal ini dikatakan bahwa ada seorang ibu 29 tahun dengan mempunyai kehamilan UK 11 minggu, belum pernah abortus dan melahirkan. Jadi ini anak pertama ya, G1B0A0. Datang ke klinik bidan dengan keluhan merasakan mules, tetapi akan hilang saat istirahat atau mengurangi aktivitas, itu rasa mules itu akan menghilang. Pemeriksaan TFU 2 jari di bawah pusat, presentasi kepala, DJJ 120 kali per menit, TTV normal. Apakah tanda yang sedang dialami pada kasus tersebut? Saya pilih ini ialah tanda Braxton Hicks. Jadi tanda Braxton Hicks itu seperti itu ya. Ibu hamil dia akan merasakan mules, tetapi dianya irregular gitu. Dan mulesnya itu akan hilang sendirinya kalau dia istirahat. Sedangkan tanda Heger sendiri yaitu melebarnya daerah perlunakan di segmen bawah rahim sehingga menyebabkan cekungan di bagian perut kayak gitu. Tanda infartu, teman-teman pasti sudah tahu tanda-tanda melahirkan seperti tekanan pada anus, peri menonjol, dan dorongan ibu untuk meneran. Kalau tanda Goodall sendiri itu serviksnya menjadi lunak. Sedangkan tanda Piskasek itu mempunyai pengertian perubahan asimetris pada bentuk uterus. Jadi kayak ada pembesaran uterus kayak gitu. Oke teman-teman, saya harap apa yang saya sampaikan itu dapat dimengerti dan mudah dipahami. Dan apabila apa yang saya jelaskan tadi ada yang tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, boleh komentar di kolom komentar. Dan berhubung bulan Agustus katanya sudah mau ujian SKB, saya sarankan teman-teman boleh banyak berlatih soal. Bisa juga berlatih soal di link yang ada di description box saya. Di situ ada platform SKB yang lengkap, tersedia materi, kisi-kisi soal, dan bahkan juga tryout ya. Jadi untuk lebih lanjut supaya teman-teman bisa belajar lebih ekstra, boleh klik link di bawah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan tekan tombol subscribe ya. Thank you. Bye bye.